The bookshelf book tag. Berapa banyak bookshelf yang kamu punya? Cuma satu, ini. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Ini aku punya dari tahun 2015. 16. Berapa banyak buku yang ada di bookshelf kamu? Aku nggak tahu pasti karena aku belum pernah ngitung. Tapi kayaknya lebih dari 100 karena TBR aku aja 100 lebih. Sampai 200 nggak ya? Bentar, aku hitung dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17, 18, 19, 24, 9, 50, 51, 52, 84, 85, 86, 87, 88, 188. Ada beberapa buku yang di luar. Cuma 3 sih, ini 2, itu 1. Bagaimana cara kamu menata buku-buku itu? Aku nyusunnya berdasarkan genre. Di atas ini non-fiksi, nggak kelihatan deh. Terus di bawahnya fiksi semua. Di bagian fiksi juga dipisahin lagi. Yang baris kedua ini standalone. Baris ketiga ada standalone, ada series. Kalau baris keempat ini series. Dan yang di baris paling bawah adalah buku-buku yang nggak muat di barisan ini. Terus aku taruh dulu di bawah. Terus misalnya kalau aku punya 2 atau 3 lebih buku dari penulis yang sama, aku juga taruhnya deketan. Di sini ada Eka Kurniawan, di sini ada Alicia Lidwina, terus kayak cuma itu. Tapi sekarang udah rada acak-acakan karena bisa dilihat di sini bagian standalone fiksi, taunya ada non fiksi 2. Terus di sini bagian fiksi, ya ada non fiksi lagi. Kayaknya perlu diperbanyak nih bagian non fiksi dan perlu diatur ulang biar muat. Terus ada 3 buku di luar rak karena itu buku tebal. Aku nggak tega naruh ini di atas buku-buku kecil gitu. Takutnya menyakiti mereka. Buku apa yang paling lama di bookshelf kamu? Love Basket 2, For the Love of the Game, karya Luna Torresino. Aku nggak yakin sih ini buku paling lama yang ada di bookshelf aku. Buku yang udah lama banget gitu. Mungkin buku pertama yang masuk ke rak. Aku nggak bener-bener inget sih apa aja. Tapi ngeliat video TBR aku tahun 2014 akhir, buku ini udah ada. Ada beberapa buku lain sih, cuma kayaknya ini yang paling lama. Udah kuning dan kertasnya masih pakai kertas buram kayak novel-novel zaman dulu. Apa buku paling baru di bookshelf kamu? Mana sih? Crooked Kingdom karya Leigh Bardugo. Ini adalah buku kedua dari seri Six of Crows. Dan ternyata ini bukan buku terakhir. Ceritanya bakal ada buku ketiga untuk seri Six of Crows ini. Padahal aku udah seneng gitu. Nemu duologi. Tahunya. Tadinya aku baca buku ini sebelum aku nonton Netflix adaptasi Shadow and Bone, tapi ini tebel banget. Kayaknya nggak akan kekejar, jadi ya udahlah aku nonton dulu. Apa buku paling tebal di bookshelf kamu? Winter, karya Marissa Meyer. Ini adalah buku keempat dari seri The Lunar Chronicles. Lihat dari Goodreads sih tebelnya itu 900 halaman. Kalau dibandingin sama Crooked Kingdom yang tadi, tebalan yang mana ya? Apa buku paling tipis di bookshelf kamu? Rumah Kertas, karya Carlos Maria Dominguez. Tebalnya tuh, atau tipisnya tuh 76 halaman. Apa genre yang paling dominan di bookshelf kamu? Fiksi, romance, tapi banyak fantasi juga di sini. Pernah nggak kamu bikin bookshelf tour? Pernah. Pas baru banget aku dapetin rak buku ini, itu aku bikinnya 5 tahun yang lalu.
semenjak itu aku belum pernah bikin lagi. Aku sebenarnya bingung gimana cara bikin book shelf tour. Apakah aku ngeliatin satu persatu buku yang aku punya, terus ngejelasin, itu pasti panjang banget, atau ngejelasin cara aku ngatur, ngeposisiin bukunya. Sebenarnya nggak ada yang istimewa sih. Sekarang sih kalau udah lagi penuh gini ya, pokoknya nyari ruang untuk nyimpen buku aja itu udah bagus. Udah sangat bersyukur. Ambil nomor acak dan bahas buku yang sesuai dengan angka itu. Random. Tadi berapa sih? 188 ya? 76. Aku harus ngitung lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 8, 6, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Nih, aduh gimana ngambilnya ini? Buku ke-75 adalah Polaris Musim Dingin karya Alicia Lidwina. Aku udah bikin video review buat buku ini kalau kamu mau cari tahu lebih lengkap. Ini tuh buku keempat Alicia Lidwina yang paling tebal, menceritakan seorang perempuan yang dikirimi surat misterius, ada tiket dari seseorang yang dia panggil sensei, yang dulu punya restoran, terus dia sempat kerja di situ. Dan ini tuh alurnya maju mundur. Dan sama seperti buku-buku Alicia Lidwina lainnya, ini tuh kayak sendu-sendu sedih tentang putus asa dan tentang harapan juga. Apakah kamu punya merch atau dekorasi lain di bookshelf? Dulu ya, aku nyimpen beberapa dekorasi item-item kecil yang aku suka. Tapi seiring berjalannya waktu, buku semakin banyak dan nggak muat. Jadi aku korbanin space itu untuk masukin lebih banyak buku. Jadi ini rak buku full sama buku. Atau mungkin box buku. Dan benda lain selain buku di sini cuma jam. Aduh, yang biasanya aku pindahin dulu kalau bikin video karena takut ngalihin perhatian. Jadi ada space khusus di sini untuk nyimpen jam. Posisinya pas juga sih, dari setiap sudut ruangan ini bisa kelihatan gitu jamnya. Tunjukin bookshelf kamu. Tag seseorang. Aku mau nge-tag booktuber Indonesia yang jadiin bookshelf sebagai background videonya. Ada beberapa. Nah, itu dia jawaban aku untuk pertanyaan di bookshelf book tag. Aku kayaknya bakal bikin bookshelf tour. Aku masih mikirin gimana caranya, apa yang mau diliatin. Tapi sebelumnya aku mau beres dulu. Ini harus diatur ulang biar lebih rapih gitu, lebih pantas diliatin di tournya nanti. Kayaknya aku pengen ngatur sesuai warna deh. Sekarang kasih tau aku di mana kamu nyimpen koleksi buku. Apakah kamu punya rak khusus? Rak buku, atau mungkin kamu nyimpen di mana aja gitu selama ada ruang yang kosong. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Di barisan non alone